Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zainal Arifin, NIM 4120210005. Di sini saya akan menjelaskan PPT tentang perdagangan internasional dengan dosen pengampu Sispa Berti Afriyatna SPMSI. Definisi perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah kegiatan perekonomian dan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa: yang pertama yaitu antar perorangan atau individu dengan individu, yang kedua antara individu dengan suatu negara, yang ketiga pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Permasalahan perdagangan internasional diantaranya: yang pertama, pola perdagangan atau ekspor-impor. Yang kedua, harga dasar ekspor-impor. Yang ketiga, manfaat perdagangan internasional. Yang keempat, pengaruh makro perdagangan internasional. Yang kelima, mekanisme neraca pembayaran. Yang keenam, persekutuan perdagangan dan modal luar negeri. Dan yang terakhir yaitu pengalihan teknologi. B. Manfaat melakukan perdagangan internasional. Beberapa manfaat melakukan perdagangan internasional sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi sendiri. Yang kedua, memperoleh keuntungan dan spesialisasi. Yang ketiga, memperoleh pasar dan menambah keuntungan. Yang keempat, transfer teknologi modern. Akibat dari perdagangan internasional itu sendiri yaitu: A. Tukar menukar barang dan jasa antar negara. B. Pergerakan sumber daya melalui batas-batas negara. C. Penukaran dan perluasan penggunaan teknologi sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi negara. C. Sebab terjadinya perdagangan internasional. Beberapa alasan yang menyebabkan terjadinya perdagangan internasional antara lain: 1. Revolusi informasi dan transportasi. 2. Independensi kebutuhan. 3. Liberalisasi ekonomi. 4. Asas keunggulan komparatif. 5. Kebutuhan devisa. 6. Adanya perbedaan selera. 7. Adanya keanekaragaman kondisi produksi. 8. Perbedaan kebudayaan gaya hidup. D. Teori perdagangan internasional. Teori keunggulan mutlak atau absolute advantage. Adam Smith mengemukakan bahwa negara akan makmur apabila mampu mengembangkan produksi melalui perdagangan. Kemudian teori keunggulan komparatif, comparative advantage. David Ricardo menjelaskan tentang keuntungan komparatif yang diukur dalam ongkos nyata yang mencerminkan ongkos tenaga kerja. Kemudian teori permintaan timbal balik, reciprocal demand. J.S. Mill yaitu mencari keseimbangan penukaran antara dua barang oleh dua negara dengan perbandingan pertukarannya atau menentukan dasar tukar dalam negeri. Kemudian yang terakhir yaitu pandangan kaum merkantilisme, suatu kelompok yang mencerminkan cita-cita dan ideologi kapital komersial serta berpandangan tentang politik kemakmuran negara melebihi kemakmuran perorangan. Kemudian E. Kebijakan perdagangan. Alasan para pendukung kebijakan perdagangan bebas adalah: 1. Perdagangan bebas cenderung memicu persaingan sehingga menyempurnakan skala ekonomi dan alokasi sumber daya. 2. Perdagangan bebas mendorong peningkatan efisiensi, perbaikan mutu produk, dan perbaikan kemajuan teknologi sehingga mengacu produktivitas produksi. 3. Perdagangan bebas merangsang pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan serta memupuk tingkat laba, tabungan, dan investasi. 4. Perdagangan bebas akan lebih mudah menarik modal asing dan tenaga ahli laba, tabungan, dan investasi. F. Jenis-jenis perdagangan internasional, yaitu yang pertama ekspor. Ekspor sendiri ada dua, yaitu ekspor biasa dan ekspor tanpa letter of credit. Yang kedua yaitu barter. Barter terdiri dari direct barter, kemudian sweet barter, terus counter purchase, dan yang terakhir buy barter. Kemudian yang ketiga yaitu konsinyasi atau consignment, yaitu pengiriman barang di mana belum ada pembeli yang tertentu di luar negeri. Kemudian yang keempat, package deal, memperluas pasar hasil kita terutama dengan negara sosialis. Yang kelima yaitu penyelundupan atau smuggling. Dibedakan menjadi dua, yaitu seluruh secara ilegal dan penyelundupan administrasi atau manipulasi, custom fraud. Dan yang terakhir yaitu border agreement. Border agreement sendiri
dibedakan menjadi dua. Yang pertama sea border, lintas laut, dan yang kedua overt border, lintas batas darat. Kemudian ada sedikit rangkuman yang dapat saya jelaskan dari materi tersebut, yaitu jika dibandingkan dengan pelaksanaan perdagangan di dalam negeri, perdagangan internasional sangatlah rumit dan kompleks. Perdagangan bebas adalah keadaan di mana pertukaran barang dan jasa antar negara terjadi dengan sedikit atau tanpa mengalami rintangan. Membahas tentang perdagangan internasional tentunya tidak terlepas dari pembicaraan mengenai kegiatan ekspor-impor dalam setiap negara yang melakukan perdagangan dengan negara lain tentunya akan memperoleh manfaat bagi negara tersebut. Manfaat tersebut antara lain memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri, memperoleh keuntungan dari spesialisasi, memperluas pasar dan menambah keuntungan, transfer teknologi modern, eksportir adalah pengusaha yang dapat melakukan ekspor, yang telah memiliki SIUP atau izin usaha dari departemen teknis atau lembaga pemerintah non-departemen berdasarkan ketentuan yang berlaku. Demikianlah presentasi PPT yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.